Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Dimanapun Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua berada, senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Pernahkah menyangka kalau daun yang sering kita lihat di pekarangan rumah, yang rasanya mungkin sedikit pahit itu, ternyata menyimpan segudang rahasia dahsyat untuk menjaga vitalitas kita di usia emas? Hari ini, kita akan bongkar tuntas 15 rahasia daun pepaya yang mungkin belum pernah Bapak dan Ibu dengar sebelumnya, khusus untuk kita para lansia. Jadi, siapkan posisi duduk yang paling nyaman, sediakan cemilan sehat dan air putih, dan tonton video ini sampai selesai ya. Karena informasinya sangat berharga dan akan kita bahas secara lengkap, dari manfaatnya sampai cara mengonsumsinya yang benar. Baik, Sobat Sehat, kita tidak akan berlama-lama lagi. Sebelum kita kupas satu persatu rahasianya, saya jadi teringat sebuah cerita dari Mbah Karto, seorang petani bijaksana di sebuah desa yang sejuk di lereng Gunung Lawu, Jawa Tengah dulu. Mbah Karto sering mengeluh badannya terasa lemas dan kedua telapak kakinya sering geringgingnya atau kesemutan, terutama kalau habis makan yang manis-manis. Beliau bilang, ini pasti karena penyakit gula yang membuat staminanya menurun dan jadi malas ke sawah. Bukannya langsung panik, beliau justru teringat pesan turun-temurun dari kakeknya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, beliau rutin memetik 3 lembar daun pepaya dari kebun belakang rumahnya, lalu merebusnya dengan air dari kendi hingga tersisa segelas. Ramuan pahit itulah yang menjadi minuman paginya. Dan hasilnya luar biasa. Mbah Karto merasa badannya jauh lebih enteng, kesemutannya berkurang, dan staminanya untuk bekerja kembali pulih. Tentu ini diimbangi dengan menjaga makan ya, Bapak Ibu. Nah, kisah Mbah Karto ini adalah bukti nyata dari rahasia pertama daun pepaya yang akan kita bahas tuntas. Daun yang sering kita anggap sepele ini ternyata adalah apotek hidup yang Tuhan sediakan untuk membantu mengatasi salah satu kekhawatiran terbesar kita di usia senja. Rahasia pertama adalah kemampuan luar biasa daun pepaya dalam membantu mengendalikan kadar gula darah. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat diabetes atau kadar gulanya sering naik turun, ini adalah kabar gembira. Daun pepaya mengandung senyawa aktif yang bekerja di dalam tubuh kita untuk meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu hormon yang bertugas memasukkan gula dari darah ke dalam sel untuk diubah menjadi tenaga. Jadi, dengan kerja insulin yang lebih efisien, gula tidak menumpuk di dalam darah. Mengonsumsi air rebusannya secara teratur dan terukur dapat menjadi pendamping terapi medis yang sangat baik untuk menjaga gula darah tetap stabil, sehingga kita bisa lebih tenang dalam beraktivitas sehari-hari. Sekarang kita beralih ke musuh para lansia lainnya, yaitu nyeri sendi akibat asam urat. Siapa di sini yang sering merasakan linu-linu di jempol kaki, lutut, atau pergelangan tangan, terutama setelah menyantap emping atau jeroan? Daun pepaya ternyata punya rahasia kedua, yaitu sebagai pejuang tangguh melawan asam urat. Kandungan di dalamnya memiliki sifat diuretik alami, yang artinya membantu tubuh kita untuk lebih lancar membuang kelebihan asam urat melalui air seni. Jadi, kristal-kristal asam urat yang tajam dan menyebabkan nyeri itu tidak sempat menumpuk di persendian kita. Ini seperti punya tukang bersih-bersih pribadi untuk sandi-sandi kita. Nah, selain urusan gula darah dan asam urat, ada lagi nih musuh bebuyutan kita di usia senja, yaitu kolesterol jahat dan tekanan darah tinggi yang seringkali datang sepaket. Keduanya adalah biang keladi dari banyak masalah jantung dan pembuluh darah. Jangan khawatir, Sobat Sehat, karena daun pepaya juga punya jurus ampuh untuk menaklukkan keduanya. Ini adalah rahasia ketiga dan keempat yang sangat penting untuk kesehatan jantung kita. Organ paling vital yang harus kita jaga denyutnya agar tetap sehat dan kuat hingga nanti. Rahasia ketiga
Daun pepaya kaya akan antioksidan dan serat yang membantu menyapu kolesterol jahat LDL dari pembuluh darah kita sebelum sempat menumpuk dan membentuk plak yang berbahaya. Anggap saja seratnya ini seperti spons yang menyerap lemak-lemak jahat. Rahasia keempat, kandungan kalium di dalamnya sangat efektif untuk membantu menstabilkan tekanan darah. Kalium bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar garam dalam tubuh dan membuat pembuluh darah lebih rileks, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tekanan darah pun turun secara perlahan, tapi pasti. Menjaga keduanya berarti kita berinvestasi besar untuk jantung yang sehat. Masih berhubungan dengan nyeri, tapi kali ini bukan hanya karena asam urat. Banyak di antara kita yang menderita rematik atau radang sendi yang membuat sendi terasa kaku, bengkak, dan sakit untuk digerakkan. Rahasia kelima daun pepaya adalah sifat anti peradangannya yang sangat kuat. Senyawa di dalam daun ini bekerja layaknya pereda nyeri alami, membantu mengurangi peradangan pada sendi-sendi kita. Jika diminum air rebusannya secara rutin, perlahan-lahan rasa nyeri bisa berkurang, bengkak bisa menyusut, dan sendi pun terasa lebih nyaman untuk digerakkan kembali. Membuat aktivitas seperti sholat atau berjalan pagi menjadi lebih nikmat. Sekarang, mari kita bergeser dari urusan sendi dan darah ke bagian dalam tubuh kita yang tak kalah pentingnya, yaitu sistem pencernaan. Seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan kita seringkali melambat. Sembelit atau susah buang air besar menjadi keluhan yang sangat umum dan sangat tidak nyaman. Perut terasa begah, kembung, dan membuat kita malas makan. Disinilah daun pepaya menunjukkan kehebatannya yang lain, sebuah rahasia yang akan membuat perut kita tersenyum lega setiap hari. Rahasia keenam, daun pepaya mengandung enzim bernama papain yang juga banyak terdapat pada buahnya. Enzim ini adalah sahabat terbaik lambung dan usus kita. Papain bekerja seperti pemecah protein yang sangat andal, membantu melunakkan makanan yang kita konsumsi, sehingga lebih mudah dicerna dan diserap nutrisinya. Selain itu, kandungan seratnya yang tinggi juga sangat ampuh untuk mengatasi masalah sembelit. Serat ini akan mendorong sisa-sisa makanan di usus besar agar bergerak lancar, sehingga buang air besar menjadi lebih teratur dan tuntas, selama tinggal perut begah. Efek positif pada pencernaan tadi ternyata membawa rahasia ketujuh. Terkadang, karena berbagai faktor seperti sakit atau rasa tidak nyaman di perut, nafsu makan kita sebagai lansia menurun drastis. Akibatnya, tubuh menjadi lemas dan kekurangan gizi. Nah, rasa pahit khas dari daun pepaya ini, meskipun tidak disukai semua orang, justru memiliki efek luar biasa dalam merangsang indera perasa dan lambung kita. Mengonsumsi sedikit saja air rebusan daun pepaya sebelum makan bisa membantu membangkitkan kembali selera makan yang hilang, sehingga asupan nutrisi harian kita tetap terjaga. Jika pencernaan sudah lancar dan nafsu makan kembali membaik, maka otomatis fondasi kesehatan kita menjadi lebih kokoh. Nutrisi yang terserap dengan baik adalah bahan bakar utama bagi prajurit-prajurit di dalam tubuh kita. Siapakah prajurit itu? Tentu saja sistem kekebalan tubuh atau imunitas. Di usia senja, sistem imun kita tidak sekuat dulu, sehingga kita lebih rentan terserang batuk, pilek, atau infeksi lainnya. Disinilah rahasia ke-8 dari daun pepaya terungkap. Daun pepaya adalah gudang vitamin C dan antioksidan yang melimpah. Vitamin C dikenal sebagai peningkat sistem imun nomor 1 yang mendorong produksi sel darah putih, yaitu tentara utama tubuh kita dalam melawan virus dan bakteri. Jadi, dengan rutin mengonsumsi olahan daun pepaya, kita seperti memberikan amunisi dan suplemen tambahan bagi pasukan pertahanan tubuh kita. Ini membuat kita tidak gampang sakit, lebih bugar, dan lebih cepat pulih jika terserang penyakit ringan, terutama di musim pancaroba. Ini adalah perisai alami yang sangat kita butuhkan. Masih berhubungan dengan darat, ada satu lagi rahasia daun pepaya yang sudah cukup terkenal, namun tetap penting untuk kita ketahui sebagai lansia.
Rahasia kesembilan ini adalah kemampuannya yang sangat cepat dalam membantu menaikkan jumlah trombosit dalam darah. Meskipun seringkali dihubungkan dengan penyakit demam berdarah, menjaga kadar trombosit yang sehat juga penting untuk proses pembekuan darah secara umum. Jika kita terluka, trombosit yang cukup akan membantu menghentikan pendarahan lebih cepat. Ini adalah pertolongan pertama alami yang sangat berharga. Organ hati adalah pabrik kimia terbesar di tubuh kita yang bertugas menyaring racun. Seiring waktu, beban kerja hati bisa menjadi sangat berat. Rahasia ke-10, daun pepaya ternyata berfungsi sebagai pembersih atau detoksifikasi bagi hati kita. Antioksidan kuat di dalamnya, seperti flavonoid dan saponin, membantu melindungi sel-sel hati dari kerusakan akibat radikal bebas dan racun, serta mendukung proses regenerasi sel hati. Dengan hati yang sehat, seluruh sistem tubuh kita akan berfungsi dengan jauh lebih baik, karena pusat penyaringan racunnya bekerja secara optimal. Sobat sehat, ternyata manfaat daun pepaya tidak hanya untuk organ-organ di dalam tubuh saja. Wow, siapa bilang di usia senja kita tidak boleh peduli dengan penampilan? Tentu saja boleh. Tampil segar dan sehat adalah bonus dari tubuh yang bugar. Daun pepaya menyimpan rahasia kecantikan alami yang bisa membuat kita tampak lebih cerah dan bersemangat. Sebuah rahasia yang mungkin tidak pernah kita duga sebelumnya datang dari sehelai daun pahit. Inilah rahasia ke-11 dan ke-12. Daun pepaya sangat baik untuk kesehatan kulit dan rambut. Kandungan vitamin A, C, dan E yang melimpah adalah nutrisi super untuk kulit. Vitamin ini membantu melawan penuaan dini, menjaga elastisitas kulit, dan membuatnya tampak lebih segar. Bapak dan ibu bisa menggunakan air tumbukan daunnya sebagai masker wajah alami. Selain itu, untuk rambut, nutrisi dalam daun pepaya dapat membantu memperkuat akar rambut, mengurangi kerontokan, dan bahkan dipercaya dapat memperlambat munculnya uban. Rambut yang sehat dan kulit yang segar tentu menambah rasa percaya diri kita. Masih ada 3 rahasia terakhir yang tak kalah penting. Rahasia ke-13, daun pepaya membantu meredakan pegal-pegal dan nyeri otot setelah beraktivitas karena sifat anti peradangannya. Ke-14, bagi para ibu yang mungkin masih mengalami kram perut, daun ini juga efektif meredakannya. Dan yang ke-15, yang paling mengejutkan, beberapa penelitian awal menunjukkan bahwa ekstrak daun pepaya memiliki potensi sebagai anti kanker. Senyawa di dalamnya diduga dapat menghambat pertumbuhan sel-sel tidak normal. Namun, ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut ya, Bapak Ibu. Luar biasa sekali ya, Sobat Sehat. 15 rahasia sudah kita bongkar bersama. Sekarang pasti muncul pertanyaan. Bagaimana cara mengonsumsinya yang benar dan enak agar tidak terlalu pahit? Tenang, kita akan bahas tuntas cara mengolahnya yang paling mudah dan umum dilakukan di rumah. Kunci utamanya adalah proses yang tepat untuk mendapatkan manfaat maksimal sekaligus mengurangi rasa pahitnya semampu kita. Mari kita simak bersama. Cara paling populer dan efektif adalah dengan membuat air rebusannya. Ambil 3 hingga 5 lembar daun pepaya yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Cuci bersih di bawah air mengalir. Remas-remas sedikit daunnya agar sari patinya lebih mudah keluar. Kemudian, rebus dengan 3 gelas air bersih. Biarkan mendidih perlahan dengan api kecil hingga airnya tersisa kira-kira 1 gelas saja. Jangan gunakan panci aluminiumnya. Sebaiknya gunakan panci stainless steel atau gerabah. Setelah itu, saring airnya dan minum selagi hangat. 1 kali sehari sudah cukup. Jika Bapak dan Ibu benar-benar tidak tahan dengan rasa pahitnya, ada triknya saat merebus daun pepaya. Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit garam kasar atau beberapa lembar daun jambu biji. Cara lain yang sangat ampuh adalah dengan merebusnya bersama tanah liat bersih yang sudah disterilkan. Tanah liat dipercaya mampu menyerap sebagian besar rasa pahitnya tanpa mengurangi khasiatnya secara signifikan. Setelah direbus sebentar dengan tanah liat, buang airnya. Lalu rebus kembali
dengan air baru untuk diminum. Selain diminum airnya, daun pepaya juga lezat dan berkhasiat jika diolah menjadi masakan. Bapak dan Ibu bisa menumisnya dengan bumbu sederhana, ikan tere, dan cabai rawit. Sebelum ditumis, rebus sebentar daun yang sudah diiris-iris dengan sedikit garam untuk mengurangi pahitnya. Cara ini membuat kita mendapatkan manfaat seratnya secara langsung, atau daun yang sudah direbus juga nikmat dijadikan lalapan pendamping sambal. Ini adalah cara yang sangat menyenangkan untuk memasukkan daun pepaya ke dalam menu harian kita. Nah, Sobat Sehat, setelah mengetahui semua manfaat luar biasa dan cara mengonsumsinya, ada satu hal yang sangat penting untuk diingat. Seperti kata pepatah, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Meskipun alami, daun pepaya juga memiliki aturan mainnya. Ada beberapa kondisi di mana kita harus berhati-hati atau bahkan menghindarinya. Ini adalah bagian yang tidak boleh dilewatkan demi keamanan kita bersama. Tolong perhatikan baik-baik ya, Bapak, Ibu. Pertama, bagi yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter, seperti warfarin atau aspirin, harap sangat berhati-hati karena daun pepaya juga memiliki efek sedikit mengencerkan darah. Kombinasi keduanya bisa meningkatkan risiko pendarahan. Kedua, bagi yang memiliki alergi terhadap pepaya atau latex, sebaiknya hindari. Ketiga, konsumsi berlebihan dapat menyebabkan mulas atau iritasi lambung pada beberapa orang. Jadi, mulailah dengan dosis kecil dan lihat reaksi tubuh kita. Peringatan paling penting, jangan pernah menghentikan obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter dan menggantinya sepenuhnya dengan ramuan daun pepaya. Anggaplah daun pepaya ini sebagai tema atau pendamping pengobatan medis, bukan sebagai pengganti. Selalu diskusikan dengan dokter atau tenaga kesehatan kepercayaan Bapak dan Ibu sebelum mulai rutin mengonsumsi ramuan herbal apapun, termasuk daun pepaya ini. Kesehatan kita adalah tanggung jawab kita, jadi kita harus bijaksana. Sobat sehat yang saya cintai, di usia kita saat ini, menjaga kesehatan adalah sebuah anugerah. Alam telah menyediakan begitu banyak kebaikan untuk kita. Salah satunya melalui daun pepaya ini. Namun, kuncinya adalah keseimbangan. Jangan hanya bergantung pada satu jenis ramuan saja. Teruslah menjaga pola makan yang bergizi seimbang dengan banyak sayur dan buah lainnya. Tetaplah aktif bergerak sesuai kemampuan. Entah itu jalan pagi, senam lansia, atau sekadar berkebun di halaman rumah. Ingatlah, tubuh yang sehat adalah hasil dari harmoni banyak hal. Selain makanan dan olahraga, kesehatan mental dan sosial juga sangat penting. Teruslah bersilaturahmi dengan tema, bercengkerama dengan anak cucu, dan isi hari-hari dengan kegiatan yang membuat hati kita bahagia. Stres yang terkendali dan hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Daun pepaya adalah salah satu pilar pendukungnya. Namun fondasi utamanya tetaplah gaya hidup sehat secara keseluruhan. Bagaimana, Sobat Sehat? Luar biasa bukan? 15 rahasia dari selembar daun yang sering kita abaikan. Mulai dari mengontrol gula darah, asam urat, kolesterol, hingga menjaga kesehatan kulit dan rambut. Semoga informasi yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi pencerahan dan menambah semangat Bapak dan Ibu untuk terus menjaga kesehatan dengan cara-cara alami yang ada di sekitar kita. Ingatlah untuk selalu bijak dalam mengonsumsinya. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Dukungan dari Bapak, Ibu, dan Sobat Sehat semua adalah energi bagi kami untuk terus berbagi informasi kesehatan yang bermanfaat. Jika Anda merasa video ini berguna, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tekan juga tombol like atau jempol ke atas jika Anda menyukainya. Akhir kata, tetaplah semangat, tetaplah sehat, dan teruslah menjadi lansia yang cerdas, aktif, dan bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Sobat Sehat Penyakit Dalam.